huruf lam ya. Saya review sedikit. Kita baru mereview idhofah. Fragmen idhofah terdiri dari mudhof, mudhof ilaih. Mudhofnya ringkas tanpa alif lam. Mudhof ilaih jar tidak boleh dipisah. Nah, cara melihatnya adalah jar ketika ada isem jar ya, yang berstatus jar, maka bisa berupa domir tempel atau berupa isem jar ya, dari ciri tabel muslimatun atau dari ciri fleksibilitas ya. Kita mengetahui statusnya adalah jar. Nah, maka lihat di depannya kalau ada isem yang dia ringkas tanpa alif lam, maka bisa dipastikan dia adalah fragmen idhofah. Begitupun yang mirip dengan fragmen idhofah adalah fragmen jar majrur ya. Cirinya sama, isem setelahnya adalah berstatus jar. Jar itu bisa domir tempel atau isem. Nah, hanya nanti pendamping yang berbeda. Nah, pendampingnya siapa? Hafjar yang sifatnya hafalan. Bitawakala min fi'an hatta ala ilah. Nanti berhati-hati ketika huruf kaf dengan huruf lam. Nah, ini huruf-huruf termasuk yang secara penulisan berdampingan dengan isemnya. Terkhusus huruf lam, ya. Nanti ketika dia berdampingan dengan isem, dia menggunakan li ya, menggunakan kasroh. Misalkan lillahi, lidini ya, Allah, ad-din ya, itu isem. Nah, maka menggunakan kasroh lamnya. Kalau dia berdampingan dengan domir tempel ya, lahum, lahum, lahu dan seterusnya. Ini semua adalah uh, merupakan hafjar yang apa namanya? Yang menggunakan rofa. Nah, di sini maka domir tempelnya ya. Kalau dia berambil domir tempel, maka dia menggunakan fathah. Ini mohon maaf sebentar ya. Ini mati ya. Jeglek bentar ya. Nah, yang lainnya hampir sama. Nanti yang agak sedikit ini ya. Secara penulisan huruf an, ala dan ila ya, ketika beserta dengan domir tempel ya. Nah, misalkan anhum, nah, ini berdampingan seperti ini atau alaihi, nah, atau ilaihi. Nah, ada penulisan-penulisan kalau anhum tidak ini. Ala dengan ila ya. Ala dengan ila nanti secara penulisan ada ketambahan kalau berdampingan dengan domir tempel ada ketambahan ya sukun ya. Alaihi, alaikum, ilaihi, ilaikum, ilaina dan seterusnya. Ada ketambahan ya sukun. Itu juga bagian dari hafjar ya. Hanya penulisannya ditambahkan. Secara kaidah penulisannya ya sukunnya menjadi hidup. Oke, itu sedikit wawasan aja, tambahan wawasan buat fragmen jar majrur. Yang ketiga adalah fragmen harf nasab wa ismuha. Nah, harf nasab wa ismuha secara konsep mirip seperti abjad. Sebentar. Ya, secara konsep dia mirip seperti abjad, hanya nanti ketentuannya yang membedakan adalah dia boleh terpisah dengan harf nasabnya. Harf nasabnya inna annaka anna lakinna laita la'ala. Inna annaka anna lakinna ini semua pakai tasydid. Inna annaka anna lakinna laita la'ala. Nah, ketika bertemu dengan huruf-huruf ini, nah maka
harus mempunyai korban atau ismuhanya. Nah, ismuhanya berupa nasab. Nah, ini ismuhanya berupa nasab. Kemudian fragmen keempat adalah fragmen mausuf wa sifah ya. Sifah yang mensifati mausuf ya. Ketentuannya empat propertinya ya, empat properti: status, bilangan, gender, tipe, semuanya harus sama. Tidak boleh berbeda satupun itu ya. Dan ketentuannya dia boleh terpisah gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi underline ya, di garis bawahi bahwasannya tidak semua empat properti yang sama. Nah, ini adalah mausuf wa sifah ya. Tetapi mausuf wa sifah pasti memiliki empat properti yang sama. Jadi fokusnya bukan di empat propertinya saja, tetapi dua-duanya harus sama-sama, bukan sama-sama sifat. Gitu ya. Karena nanti ada beberapa contoh di Al-Quran, misalkan Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, ini sama-sama status, bilangan, gendernya semua sama. Gitu ya. Statusnya jar, bilangannya satu, laki-laki, spesifik ya. Tetapi dua-duanya adalah sifat. Nah, maka ini adalah bukan fragmen mausuf wa sifah. Biasanya kalau sama sifat, nah dia bukan fragmen mausuf wa sifah. Salah satunya harus ada yang disifati. Nah, kemudian fragmen terakhir yang kita pelajari kemarin, isyara wa musyarun ilaih. Ya, isyara misalkan untuk kata tunjuk ya. Isyara adalah kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk hanya dua, gitu ya, ini dan itu. Tapi dalam bahasa Arab ininya dijabarkan, ya. Ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Begitu juga itu untuk laki-laki dan itu untuk perempuan. Nanti masing-masing ada 9 ya. Hadza, hadza, hadza. Hadzani, cirinya mirip seperti tabel muslimun ya. Hadzani, hadzaini. Kemudian haulai, haulai, haulai. Hadhi juga sama. Hadhihi. Hataini. Haulai. Itu juga dengan bentuk perempuannya. Zalika dengan tilka. Zalika dengan tilka. Nah, zalika untuk laki-laki. Zalika. Zainika. Ulaika. Kemudian tilka. Tainika. Ulaika. Nah, ketika ada isim isyarah seperti ini, yang berdampingan langsung dengan alif lam, nah, maka dia adalah fragmen. Misalkan contohnya kemarin adalah hadza, hadzal baitu. Nah, hadzal baitu dengan hadza baitun. Bedanya hanya kalau yang atas menggunakan alif lam, kalau yang di bawah tidak pakai alif lam. Nah, maka yang di bawah adalah kalimat ini adalah rumah, kalau yang di atas fragmen. Rumah ini, nah begitu ya, kaidahnya begitu. Dan dia tidak boleh terpisah, artinya setelah isyarat harus diikuti dengan alif lam agar dikategorikan sebagai fragmen isyarah munsyarun ilaih. Nanti konsekuensinya juga sama. Biasanya empat propertinya sama gitu. Nah, oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu seputar fragmen sebelum kita masuk ke latihan. Monggo kalau ada pertanyaan diskusi seputar fragmen. Belum ada? Kalau belum ada, kita masuk ke
Latihan ya, latihannya menentukan. Bentar saya kopikan. Baik, sudah saya kopikan ke grup. Nah, teknis pengerjaannya ini kan ada 10 soal ya kalau nggak salah. Nah, ini masing-masing ditentukan ya. Min, nah, itu min dengan kuli misalkan. Min itu apa, kuli itu apa. Nah, misalkan min merupakan huruf jar, kemudian kuli jar majrur. Nah, kuli masih bisa berperan sebagai mudhof, mudhof dan mudhof ilaih. Nah, jadi memungkinkan satu kata ya berperan menjadi dua fragmen ya. Dan seterusnya nanti ya. Bi dengan Robi, Robi dengan Roka. Terus dengan siapa. Ya, silakan boleh dikerjakan dulu ada sekitar 10 soal ya. Nah, jadi kita bahas sekitar 10 menit lagi insya Allah. Monggo silakan.
Itu sekitar 3 menit lagi ya. Kita bahas dulu sama. Pak Ani, sampun. Tinggal satu lagi Ustaz, sebentar. Oke. Pak Nomor Sidik, 10. sampun.
Namun Ustaz, Sampun. Oke. Pak Sidik, sampun. Oke, kita bahas bersama dulu aja. Silakan Pak Ani. Mingkuli amrin. min kulli amri, min jar, Oke. kulli majrur, Oke. eh, amri, amri, eh, tadi yang kullinya mudhof, di Oke. samping jar juga mudhof dan itu mudhof ilaih. Ya, sahih. Jadi peran kuli bisa dua. Pertama sebagai mudhaf, sebagai majrur juga bisa ya. Jar, majrur, kemudian min dengan kuli, jar majrur, kemudian kuli amrin, ini fragmen idofah. Oke, sahih. Kemudian satu lagi Pak nih, bi rabbikal karimi. Bi rabbika, Bi bi dengan rob. itu sama jar, Oke, bi robbi majrur, oke. kemudian di samping itu robbika itu Hmm. eh, robbika itu idofah, Ya, mudhof sahih. mudhof. Udah pilih sahih. Terus yang karim, nah ini kemana dia? Al karimi. Al-Karimi. Karimi Jermajeru itu pangkal Al-Karimi. Al-Karimi ini jar, Kalau jar kan dia harus ada sifatnya ya. Ya iya harus iya. ada pasangannya. Nah ini nggak ada pasangannya semua, udah dapat semua. Nah, satu kemungkinannya dia adalah sifat. Nah, sifat yang sama dengan ini mana? Kira-kira kata mana kalau di pilihan itu kan ba, robbi dengan k gitu ya. Nah, satu-satunya pasangannya adalah dengan ini. Robi ya. Robbi ya. Iya. Ya, kalau kita Robi. jabarkan dia Robbika al-Karimi. Hmm. Robbika al-Karimi. Nah, di sini kalau kita jabarkan statusnya ini jar satu laki-laki spesifik. Kalau kata Robbi sebenarnya kan jar satu laki-laki umum. Nah, tapi karena dia fragmen idofah, masih ingat ya, jika kata setelahnya spesifik, maka sebelumnya spesifiknya dulu yang materi tentang ini ya, materi tentang apa namanya? Materi tentang tipe. Nah, tipe di poin terakhir itu maksudnya adalah jika mudhof ilaihnya spesifik, nah, maka mudhofnya menjadi spesifik. Nah, K itu domir tempel merupakan spesifik ya. Domir maupun domir tempel itu spesifik. Nah, karena dia berpasangan dan Robbi, maka Robbinya jadi spesifik juga. Nah, Tuhan itu Rob itu tidak spesifik, tapi kalau Robmu itu, Rob kamu itu, maka menjadi spesifik. Nah, jadi di sini dia statusnya sama-sama tipenya sama-sama spesifik. Nah, jadi Hmm. Al-Karimi merujuk kepada Rob di sini sifatnya. Oke, keren Pak nih. Lanjut. Berarti yang tadi itu mau sifat ya Pak, Pak Ustadz Ya, ya? masuk ke sifat. Robbinya perannya bisa tiga jadinya. Bisa sebagai majrur, bisa sebagai mudhaf, bisa sebagai mausuf. Ya, syukur Pak Ustadz. Dan lanjut Pak Sidik, inna ilaina bakum. Eh, inna berarti Hmm? harf harf nasab. Oke, pasangannya mana nih? Yang nasab juga. Inna
Lain. Ini juga bingung. Nasabnya yang mana? Iya, Bah. Ya, Iya, sahih betul. Iya, bah. iya, Bah. Ya, ini ismuhanya. Terus Ismuha, iya, Bah. ilaina sebagai apa tuh? Ilai, ilaina berarti ilai itu apa? Jar majrur ya. Sahih, jar majrur. Ilai dengan na. Ilaina jar majrur. I- Terus satu lagi. Ya. Iya, Iya, bah. iya, bahum mudhaf mudhaf ilaih. Sahih, idhofah ya. Mudhaf, mudhaf Idhofah ilaih. ya. Sahih, satu lagi. Pak Sidik. Inna nasyiata al-lail. Inna hak nasab. Mm-mm. Kemudian nasiata eh nasabnya apa nih? Eh, Siapa yang mana? Nasyiata apa lain? nasiata. Eh, Nasyiata. Sahih. Ismuhanya nasyiata. ismu'ana Terus? nasiata. Kemudian nasiata itu juga mudhaf. Oke, mudhaf. Al-lail al-lail mudhaf ilaih. Sahih. Ya, inna nasyata itu hak nasab wa ismuha nasyatal laili itu fakma idhofah mudhaf mudhaf ilaih. Lanjut, Pak Ani qabla yaumil qiyamati. Qob, qob, Qobla itu apa ya? Apa mudhof ilaih yaum. Sahih dengan mana Eh, nih ko, pasangannya? eh, Qabla dengan yaumi. ya qabla dengan yaumi mudhaf mudhaf ilaih. Terus Hmm. Ya, yaumi, ya, yaumil al-qiyamati. mm-mm, Ya, yaum, yaumi itu fa ya, Ustaz. ya yaumi idhofah dengan kiamati Ya, sebagai mudhaf juga ini mudhaf sebagai ilaih. mudhof ilaih. Nah, jadi peran yaumi dia bisa sebagai mudhaf dan juga sebagai mudhof ilaih. Kenapa? Karena dia masih ringkas. Dia statusnya jar, bisa berkemungkinan sebagai mudhof ilaih, ringkas dan tanpa alif lam. Jadi dia bisa berperan sebagai mudhof juga. Jadi yaumi bisa dua, dicentangnya dua. Nanti kalau salah satu biasanya salah ya kalau di sistem Ya, eh, cuman dicentang qabla mudhof, mudhof ilaihnya yaumi, kemudian kiamati mudhof ilaih tanpa dicentang yauminya mudhof, di sistem disalahkan. Oke, satu lagi Pak Ani, fi ya. hadhil Fi, hayat. jadi fi itu adalah Hmm? hadihi jar Oke, majrur ya. oke, Kemudian sahih, terus. hadihi, Mm-mm. dengan hadihi ini apa eh, apa isyarah wa musarun ya. Ya, Ah, dengan siapa? hadihi hadihil hayati. Ya, sahih. Syarun ilai. Terus dunianya gimana tuh? Fi dunia dunia Mm-mm. eh, ini apa idhofa dengan al haya, bukan karena alif lam. Ya, masih ada alif lamnya. Saya sebagai idhofah. Ya, yang nggak bisa jadi hitofa ya. Nggak bisa. Karena Fi ada pakai dunia, alif. fi ya, fi Di, dunia, Ustaz. di dunia, kalau jar majrur nggak boleh terpisah. Nah, satu-satunya kemungkinan yang berseberangan itu dua fragmen. Hab nasab atau mausuf wasifah. Nah, cuman hab nasab di Mausuf. sini tidak ada nasabnya. Nah, kemungkinannya dia adalah mausuf Mausuf wasifah. wasifah. Mau Ya. sifat. Dengan siapa kira-kira? Fi hadi ah, al
Iya, Ya, al-hayati itu. Al-hayati dunia, Ustaz. iya. Al-hayati dunya ini masuk pasifah. Loh kok bisa di sini kan harokatnya I, di sini A. Nah, kita Ya, jabarin ya. alif. Adi alifnya itu ya. Iyanya. Ya, hayati Non-fleksibel. non fleksibel sahih. Nah, di sini al-hayati jar satu perempuan spesifik. Nah, di sini juga sama dunia nah, jar bisa rofa nasab jar semuanya sama. Satu perempuan, kenapa perempuan? Karena ciri ya, ciri perempuan diakhiri dengan alif atau alif maksuro ya. Masih ingat mudah-mudahan kecuali nama orang ya, misalkan Zakaria dan seterusnya. Nah, itu memang laki-laki biologisnya. Tapi kalau ada isem yang berakhiran alif atau alif maksuro, dia ada masuk kategori perempuan. Spesifik, sangat spesifik. Nah, jadi hayah di sini kehidupan, dunia di sini sebagai sifatnya, sifat dunia yang melalaikan ya dan seterusnya. Jadi bukan eh, kehidupannya dunia ya dunia sebagai bentuk fisik, tetapi lebih ke arah sifatnya dunia gitu ya. Nah, gitu. Oke. Oke, lanjut Pak Sidik. Wan nakhlu zatul akmami. Nakhlu, silakan Pak Sidik. An-nakhlu. Ya, An-nakhlu. an-nakhlu apa ya? An-nakhlu Hmm. itu eh, mausuf. Mansur, sahih. Sifatnya yang mana nih? Sifatnya al-akmam Al-akmam. Ini. atau zatul akmam ya. Ya, Yang sama yang mana kira-kira? Yang empat propertinya sama. Nah, ini kan harokatnya U. eh, Di sini I. zatu. Ya, yang Ya, zat. zatu berarti Nah, sifatnya zat. yang zatu ya. Terus, satu lagi. Fragmen apa? Zatul akmam itu Hmm. eh idhofah. Sahih, idhofah. Apa ya? Nah, mungkin Idhofah ya. yang di sini Zatu ya, mudhof al-akmam. ya sahih. Datu mudhaf al akmami itu mudhaf ilaih. Nah, di sini yang mungkin agak bingung ya. Nah, di sini kenapa zatu sebagai sifat ya? An-nakhlu ini kan pakai alif lam ya. An-nakhlu ini pakai alif lam. Nah, kalau kita jabarkan ini adalah rofa satu laki-laki spesifik. Nah, zatu, nah, zatu ini rofa satu laki-laki umum. Nah, kok bisa sama? Nah, karena dia berdampingan dengan al-akmam. Nah, al-akmam. Al-akmam di sini dia tipenya adalah spesifik. Maka karena dia fragmen mudhof mudhof ilaih, maka zatunya ikutan spesifik. Jadi dia sama keempat propertinya. Wan nakhlu itu adalah mausuf, zatu adalah sifatnya. Begitu. Jadi kalau ada fragmen mudhof ilaih, kalau masalah tipenya yang diperhatikan adalah tipe dari mudhof ilaihnya. Menyesuaikan. Oke, lanjut Pak Sidik satu lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu jar Oke, ismi majrur, oke. kemudian Allahur Rahman. Bismillahi. Kemudian ismullah ya. Ya, Ismillahi. Ismillahi Mm-mm. itu Banyak. berarti namanya Allah. Mudhof ilaih. Oke, yang mudah mulai. Mudhofnya ismi mudhof ilaih Allah ya. Oke, terus. Yes. Ar-Rahman, Mm-mm. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mm-mm. eh Ar apa ini berarti sifat mausuf, bukan ya? Sama nggak?
Apa dua-duanya sifat? Allah. Dua-duanya sifat ya. Ya, dua-duanya sifat. Nah, siapa mausufnya berarti? Mausufnya berarti Allah. Ya, sahih. Allah Eh, sebagai mausuf. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, dua-duanya propertinya sama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, berdampingan, tetapi mereka bukan mausuf wa sifat, melainkan mereka dua-duanya sifat. Nah, dari siapa? hmm, Dari Allah. Nah, Allah pakai alif lam, jar juga. Nah, ya jadi ya ya. sifatnya mausuf wa sifat satu, mausuf wa sifat dua. Nah, sifat satu dan sifat dua. Jadi kalau di apa namanya Google Form-nya, kalau Allahnya nggak dicentang sebagai satu aja gitu yang nggak masuk, nah itu disalahkan ya di sistem. Gitu. Tapi sampai di sini kira-kira ada yang ini perlu diklarifikasi. Nah, karena ini agak mulai menempel-menempel ini Iya, eh, iya. fragmennya. Bisa ya, maksudnya masih bisa diterima ya. Iya. Ismi Ya, dengan insya Allah bisa. ismi dengan Allah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Oke, lanjut Pak Ani. Fi kitabi lafi syiqaqin ba'idin. Iya. Eh, Bi ini jar Hmm, eh, dengan Alkitabi. Oke, jangan majrur. Jurul kalau kita hmm, eh, kita lah fisikakin mbak. Ya. Hmm. Fisikakin Ini baik. lamnya sementara diabaikan. Nah, fi-nya fokusnya. Oh, oke. Di sana Ini digabung ya. sama juga Ustaz. Jar 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 majrur. majur. Oke, sahih. Terus satu lagi, ba'idinnya gimana itu? Idenya Curiga aja kalau ada yang kepisah gini, ya, nah kemungkinannya dua. oh, sifat. Sifat, mausuf atau mausuf sifat atau hab nasab. Eh, Nah, kalau hab Bisanya nasab nggak ada ya. berarti mau sifat Ya, sifat dari kitab siapa dia? Yang eh, sama, yang mirip empat propertinya dengan siapa? sikap kalau dari kitabin si sikop sikok ini apa artinya Mas? Sikok itu Si- bentuknya itu lebih kita lebih sikok bait. Bait ini jelas sifat ya. Nah, iya, jauh. Sikok itu jarak apa ya? oh, berarti kitab maksud. Sifat. Tetap nanti nggak sama di sini. Oh, nggak sama ya. Lebih sikok bait. Sikoknya. Dia ininya dengan sikok Hmm. maksudnya. Nah, Oh, dua. sikokin baidin ya. Ya, karena empat propertinya semua sama dengan shikok dan shikok itu bukan sifatnya. Shikok itu Ya, ya, kata isem ya, benda baitnya yang sifatnya. Jadi sini mausuf, sini sifat. Nah, sifat. nah, shikokin baidin. Satu Ya, lagi, Pak ya. ini. Ustadz yang tadi yang lafid kok lanya hilang, kenapa ya Ustadz? Kita Nah, abaikan dulu. kita belum pelajari nanti. Oh, Lam oke, itu ya, ada ya, banyak jenisnya. Nah, kalau di ya, sini lamnya, karena ini kan kalau pemahaman kita lanya dengan v-nya kan sama-sama hafjar ya. Nah, ini ya, nggak ketemu. Nah, nanti ya fungsi lam itu ada banyak, tidak hanya sebagai hafjar, dia bisa jadi taukid, penguatan dan seterusnya ya. Nah, ya. sementara fokus kita ke v-nya tadi. Oke, lanjut min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini kayaknya di lembar jawabannya ada yang salah nih. Kita bahas di sini aja. Min Ya. ahlil kitabi wal Min ahli musyrikin. ya. Min Min jar ahli. jar majrur ya. Oke, jar majrur. Min ahli
min ahlil kitabi wal musyrikin. Min ahlil ini ahlil kitab Oke, ahlul kitab itu apa ini? idhofah. Oke, satu lagi wal musyrikina. Wal musyrikina itu oke. Kina ya. Ina. Iya, ina. Berarti sama dengan itu, Pak Ustadz. Idhofah juga dengan Ahli. ahli ya. Ya, Karena sahih. muadan ya. Betul. Ini wadan. Cuman di lembar jawabannya kayaknya ininya salah ya. Sistemnya. Harusnya min ahli ya. Min ahli jawab majrur ahlil kitabi idhofah satu. Ahlil musyrikina. Nah, ini idhofah yang kedua. Betul. Ini wa-nya wa sambung. Oke, alhamdulillah. Itu apa namanya beberapa contoh aplikasi ya, nanti beberapa aplikasi yang detailnya ada di Al-Quran ya, itu bisa nanti eh, dicoba-coba, nanti coba ini ada latihan lanjutan tapi nanti ini sifatnya ditugaskan aja. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang jumlah ismiyah. Nah, ini adalah kalimat ya. Kalau tadi ya kita atau di pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang fragmen, artinya dia sudah lebih dari satu kata, tetapi belum jadi kalimat. Nah, kalimat dalam Al-Quran disebut dengan istilah kalau terdiri dari ism maka disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, nanti kalau terdiri dari fiil disebutnya jumlah fi'liyah. Karena kita belum belajar fiil, baru ism, maka fokus kita adalah kalimat yang berperan sebagai eh, jumlah ismiyah atau yang berisikan isem-isem begitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari apa sih beda fragmen dan jumlah ismiyah atau kalimatnya. Nah, secara umum ya, kalau fragmen ini lebih dari satu kata yang dia saling terikat ya. Ya kayak fragmen mudhof, mudhof ilaih. Nah, itu diikat dengan fragmen atau jar majrur ya, terikat dengan satu fragmen. Jadi eh, meskipun hab nasab juga sama ya, hab nasab ismuha yang letak di sini, nah maka rangkaiannya juga bagian dari fragmen yang secara keterikatan ya antar fragmen dengan satu kata dan kata lainnya terikat dengan fragmen tersebut, dan tidak ada kata adalah misalkan ya, eh, misalkan fi baiti ya, dalam rumah ya, di dalam rumah. Nah, tidak ada makna apapun begitu ya ketika fragmen ini membentuk satu fragmen, maka tidak ada makna apapun di sana gitu ya, cuman sebagai kata saja gitu ya, tapi rangkaiannya lebih lebih apa namanya kompleks dibandingkan kata biasa. Nah, misalkan ini ya rangkaian-rangkaiannya, ini ada fragmen mudhof misalkan atau jar majrur atau bahkan fragmen mausuf wa sifat, memungkinkan sekali satu kata dan kata lainnya saling terikat. Nah, tetapi belum memiliki makna apa-apa atau dalam bahasa Indonesia tidak ada kata adalah begitu ya. Nah, sedangkan kalimat dia sudah terkumpul lebih dari satu kata dan ada rantai yang terputus. Nah, rantai yang terputus ini berpotensi disisipi kata adalah kalau dalam bahasa Indonesia ya. Misalkan ya, dalam bahasa fragmen isyarah munsyarun ilaih ya. Hadzal baiti akbar misalkan. Hadzal baiti akbar. Hadzal baiti itu masih terikat. Mereka fragmen isyarah munsyarun ilaih. Misalkan ini. Hadza al baiti al baitu akbar. Ini terikat. Nah, di sini nggak ada ikatannya.
Nah, maka di sini sudah membentuk kalimat. Nah, contoh sederhananya. Nanti kita pelajari kapan itu disebut kalimat, kapan disebut fragmen biasa. Simpelnya ya, kalau dia sudah tidak ada kaitan dengan kata selanjutnya atau sebelumnya, maka dia membentuk kalimat. Nah, kalau masih ada sepanjang ini pun, ya kalau masih antar keterkaitan antar satu dengan lainnya, maka masih disebut fragmen. Tapi kalau contoh di bawah, salah satu aja ada yang terpisah, maka disitulah nanti dikatakan sebagai kalimat. Nah, sederhananya kita sekarang sedang mencari kata adalah gitu ya. Karena di dalam bahasa Arab kan tidak ada arti spesifik adalah begitu ya. Ya, kalau dalam bahasa maksudnya dalam keseharian mungkin percakapan mungkin ada gitu ya. Tetapi dalam Al-Qur'an kata adalah itu tidak dispesifikkan dengan kata apa, tetapi dicari ciri-cirinya. Ada 5 cara. Yang pertama, dia terletak di antara isem yang spesifik, tipenya spesifik, dengan isem yang tipenya umum. Misalkan, kata Allah. Nah, ini adalah isem yang spesifik. Nah, karena apa? Karena pakai alif lam ya spesifiknya. Kemudian qadirun, ini umum. Nah, pakai tanwin, tidak pakai alif lam. Nah, maka di sini diselipin kata adalah. Dan Allah adalah qadirun, ya, maha kuasa. Nah, jadi di sini sependek ini ya, ini sudah disebut kalimat. Nah, sudah disebut kalimat. Jadi ciri pertama adalah antara spesifik dan umum. Nah, contoh lainnya Muhammadun Rasulun. Muhammadun Rasulun. Muhammad, nah, ini adalah nama orang yang spesifik. Rasulun ini umum. Meskipun di sini pakai tanwin ya, tapi spesifiknya karena nama orang ya, orang spesifik. Muhammad Rasulun. Muhammad adalah Rasul. Meskipun contoh lainnya al-masjidu qaribun. Al-masjidu ini spesifik, qaribun ini umum. Nah, maka di sini ada kata adalahnya di tengah-tengah. Masjid itu adalah dekat. Nah, gitu. Atau kalau sebenarnya nggak pakai adalah nggak apa-apa, tapi maksudnya untuk menentukan, menegaskan bahwasannya ini adalah kalimat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kita cukup mengatakan masjid itu dekat. Nah, tetapi itu sudah sebagai kalimat begitu ya. Karena kalau secara sempurnanya bisa disisipi kata adalah. Oke, ini ciri pertama adalah di antara spesifik dan umum ya. Kalau ada isem yang spesifik setelahnya umum, nah maka ada kata adalahnya. Kemudian ciri kedua, setelah domir asli ya. Nah, setelah domir asli, maka isemnya adalah membentuk sebuah kalimat. Ya. Misalkan, huwa ustadzun ya. Dia adalah ustadz. Huwa, di sini domir asli ya. Domir asli. Nah, ustadzun di sini adalah isem biasa ya. Maka huwa ustadzun di sini disisipi kata adalah. Dia adalah ustadz. Begitu juga ana muslimun ya. Saya adalah seorang muslim. Anti talibatun. Ya. Kamu perempuan adalah murid. Jadi ciri kedua adalah setelah domir asli. Ya. Kalau tadi setelah di antara spesifik dan umum. Kalau ini adalah setelah domir asli. Ya. Kata adalahnya. Tahu ciri ketiga setelah harf nasab wa ismuha. Jadi setelah rangkaian harf nasab wa ismuha biasanya membentuk kalimat. Innallaha ghafurun ya. Sesungguhnya Allah, nah kan itu biasanya menguatkan ya. Lah kenapa gitu? Ghafurun. Nah, Maha Pengampun. Nah, sesungguhnya Allah, nah di sini ada kata adalahnya. Nah, setelah harf nasab, ini harf nasab dan wa ismuha ya, setelah fragmen harf nasab wa ismuha, nah maka ada kata adalah atau membentuk kalimat. Atau contoh lainnya annahum mab'utsun ya, sesungguhnya mereka mab'utsun, orang-orang yang dibangkitkan. Ka'annahum bunyanun. Ka'anna itu harf nasab, hum ismuhanya. Ka'annahum harf nasab ismuha, maka setelahnya
bunyanun membentuk sebuah kalimat, ya, bangunan. Sesungguhnya, seakan-akan sesungguhnya mereka adalah. Jadi sudah ada 3. Pertama, setelah domir di antara isim yang tipenya spesifik dan umum, setelah domir asli, dan setelah harf nasab wa ismuha. Nah, yang keempat, cirinya adalah setelah isyarah tanpa alif lam. Ini kebalikan dari fragmen isyarah wa munsyarun ilaih, ya. Kalau fragmen isyarah wa munsyarun ilaih, setelah isyarah harus ada alif lam. Nah, kalau nggak pakai alif lam, berarti dia membentuk kalimat. Misalkan, ya, hadza sihrun. Nah, hadza sihrun, ini adalah sihir, ya. Tapi kalau hadzal sihru, nah itu menjadi fragmen isyarah musyarun ilaih. Hadzani lasahirani, juga sama, tanpa alif lam, ya. Ini lam, ya, bukan alif lam. Jadi di sini lasahirani membentuk kalimat lam. Ini adalah 2 orang penyihir. Kemudian tilka ayatun, ya. Ini sama juga, ini bukan alif lam tapi alif biasa. Ya, maka di sini membentuk kalimat tilka itu adalah ayat-ayat, gitu, ya. Oke, ini keempat, ya, yang bisa kita pelajari. Pertama, di antara spesifik dan umum, setelah domir asli, setelah harf nasab wa ismuha, setelah isyarah tanpa alif lam. Nah, kemudian yang terakhir, nah, ini sebagai pelengkap sekaligus gabungan dari semuanya, ini adalah break in the chain, ya, rangkaian yang terputus. Break in the chain. Jadi ketika ada rangkaian fragmen terputus, maka setelahnya ada kata adalah. Misalkan contohnya tadi, ya. Misalkan ada rangkaian fragmen hurufnya dari sini, ya. Minallahi. Nah, kemudian contohnya apa, ya? Minallahi, dari Allah, ayatullahi, ya, misalkan. Nah, ini minallahi sebagai fragmen jar majrur. Nah, di sini juga fragmen mudhaf ilaih, idhofah. Nah, ini kan nggak ada kaitan, ayati dengan Allah tidak ada kaitan, terputus. Maka di putusan pertama ini ada kata adalah, meskipun di sini ada terputus juga, nanti yang diambil titik putus yang pertama. Kalau antar satu kata dengan kata sebelumnya tidak ada ikatan, ya, maka terputus di sini ada kata adalah. Beda kalau misalkan masih ada kaitannya, kalau misalkan fragmen mausuf wa sifah, begitu, ya. Nah, sifatnya diletaknya di sini, gitu, ya. Terletak di sini satu, selama masih terangkai tersambung di sini, maka dia masih membentuk fragmen. Nah, tapi kalau udah berdiri sendiri seperti ini, tidak ada kaitan dengan kata-kata sebelumnya, nah, maka dia baru dikatakan sebagai kalimat atau terputus. Maka istilahnya adalah break in the chain, ya. Rangkaian yang terputus. Misalkan jazauhum. Nah, ini jazauhum, jazau ini mudhaf, hum ini mudhaf ilaih. Maghfirah, nah ini nggak ada pasangannya. Maghfirah nggak bisa dikaitkan dengan hum atau dengan jazanya. Nah, maka disinilah break in the chain. Break in the chain. Break in the chain, maghfirahnya, ya, di sini tersisipi kata adalah. Jazauhum, ya, balasannya mereka adalah ampunan. Atau lakum dinukum, ya, mirip seperti tadi. Ini fragmen, mohon maaf. Nah, ini fragmen jar majrur, di sini fragmen idhofah. Antara kata dinu dengan kum atau dengan la tidak ada kaitannya, maka dinu di sini, ya, berdiri sendiri, ya. Fragmen satu dengan satunya berbeda. Di sini ada kata adalah. Bagi mereka adalah bagi kalian adalah agama kalian. Gitu. Jadi break in the chain ini sebenarnya apa, ya, pelengkap, ya, sekaligus penyempurna dari 4 karakteristik di atas, ya, atau ciri-ciri di atas. Jadi ciri pertama, setelah di antara status tipe yang spesifik umum, setelah domir asli, setelah harf nasab wa ismuha, setelah
eh, isyarah tanpa diikuti alif lam, dan terakhir adalah break in the chain. In the chain adalah rangkaian fragmen yang terputus. Nah, rangkaian fragmen terputus itulah bisa disisipi kata adalah. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan dulu. Izin Pak Ya, Ustadz. silakan. Ya, tadi disampaikan bahwa setelah hab nasab wa ismuha itu bisa ada apa sisipin adalah. Tapi kalau hab nasab wa ismuha ini kadang-kadang dia kan terputus ya. Bisa Ya, yang nah itu gimana ini ya apa menjelaskannya itu. Dan berarti kalau dia terputus berarti adalahnya gimana itu? Berarti ya. di antara itu gimana Pak Ustadz? Nah, kalau mengartikan ya, gitu ya, mengartikan misalkan di sini ada kata inna, terus di sini sisipi kata, kalau contoh tadi ya, kita buka contoh tadi kayaknya ada. Contoh tadi yang hab nasab wa ismuha, nah ini. Ini kalau mau kita artikan ya, inna dengan iya bahum. Ya kan, ini kan iya bah dengan iya bahum ini satu paket ya. Inna hab nasab, ismunya iya bah. Ya, sesungguhnya iya bah itu apa ya? Iya bah. Sesungguhnya ya, iya bahum ini baru di sini kata adalah. Nah, kalau mau diartikan ya, kalau mau arti sebenarnya, inna iya bahum adalah ilaina. Nah, gitu. Kalau mengartikannya gitu. Jadi Oh, sempurnakan dulu fragmen harf nasab ismuhanya, baru disisipi kata adalah. Nah, ini salah satu fungsi kita belajar fragmen supaya kita bisa tahu ya, artinya rangkaian ini sampai mana. Meskipun dia kepisah jauh, nah tapi dia harus disatukan dengan fragmennya. Inna iya bakum adalah ilaina. Baru adalahnya di sini. oh, ya, syukur Pak Atau, Ustadz. nah, jadi kalau ditanya setelah mana? Setelah iya bakum ya. Kata adalahnya setelah iya ba atau setelah iya bakum gitu. Oke. Ada lagi mungkin barangkali setelah di antara spesifik umum, setelah domir asli, setelah hab nasab ismuha, setelah isyarah tanpa alif lam, dan terakhir adalah break in the chain. Break in the chain. Oke, boleh dihafalkan sebentar 5 syarat ya, atau 5 opsi mencari kata adalah. 2 menit mungkin ya, nanti kita review. Setelah itu kita latihan singkat, insya Allah cepat kembalikan. Kan boleh di ya. Oke, silakan Pak Ani. Kira-kira ada 5 opsi mencari kata adalah saja tadi. Ya, ada 5 opsi. Yang satu di antara isem yang spesifik dan isem umum. Oke, terus. Ya, yang kedua setelah domir asli. Oke, Yang ketiga apa isem isaro wal musarun tapi tanpa al. oke,
Terus, setelah hab nasab wa ismuha oke, satu yang terakhir, terlalu break in the chain. sahih. Ya, break the chain. Oke, ya ini Pak sedikit izin ke belakang. Kita langsung, nah ini contoh-contohnya ya di Al-Quran. Wahadal, wahadal baladil amin. Di sini kira-kira kata adalahnya ada nggak kira-kira? Wahadal baladil amin. Hmm, Ini fragmen atau kalimat, nah gitu bahasanya. ya, hmm, ya, ada ini bal Ini, ada tapi dia dengan al itu Pak Ustaz. ya, ini Berarti isyarah pakai alif lam. Jadi lam ini fragmen. Nah, fragmen ya. kemudian al-baladal al-amin ini sama-sama empat fragmennya sama, empat propertinya sama, maka di sini adalah fragmen juga masuk wasifah. Jadi ini masih fragmen, Ini masih fragmen ya. ya, fragmen. Dan bumi ini dan kota ini dan kota yang aman ini, dan kota yang aman ini. Kalau diartikan kemudian alhamdulillah. Nah, Baik. alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ini spesifik hmm? li- alhamdulillah. Alhamdulillah ini alhamdulillah spesifik lillahi spesifik ya, fragmen ya. Ini break in the chain. Oh, Nah, begitu. Nggak ada nah, hubungannya. ini nggak ada hubungannya. Ini terputus. Nah, alhamdulillah tidak berkaitan dengan lillah. Lillah. Nah, jadi di sini bisa sisipi kata adalah alhamdulillah segala puji adalah bagi Allah, hanya milik Allah. Nah, jadi di sini fragmen jar majrur, tapi di sini bukan fragmen. Nah, tadi nggak ada kaitannya dengan sebelumnya atau setelahnya. Nah, maka di sini ada break in the chain, terputus rangkaiannya. Jadi memang semuanya nanti bisa dikaitkan dengan break in the chain sebenarnya. Tapi penyempurnanya ya. Nah, fi butuni ummahatikum. Sini mana nih kira-kira? Tahu dijabarkan dulu ya. Fi Ini butuni, fi ya dengan jar butuni, majur majrur. maha Ummahatikum. Nah, ini mahati idhofa ya. ya, ya ini Antara ummahati dengan butuni atau dengan fi ada kaitannya. Kalau dengan fi nggak boleh ya karena harus berdampingan dengan butuni. ini Ada kaitannya? butuni butuni itu ada kaitannya Ustaz. Mm-mm, masih ada Idhofah, kaitannya. Udah apa? Berarti masih membentuk fragmen. fragmen. Mm-mm. Fi butuni ummahatikum. Dalam kandungannya ibunya kamu gitu. Rabbuna Rabbus samawati. Rabbuna fragmen apa nih? Robbuna itu Rob Rob Idhofah Itu apa? Kemudian Rabbus samawati itu Robbus Samawati sama. itu apa Rob juga? sama. Antara Rabbu dengan na ada kaitannya? Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Berarti Ya, ini bracket break in lanjutin. the chain. Ya. Rabbuna ya Tuhannya kami, Robnya kami adalah Rob semesta alam, Robnya langit ya, langit. Meskipun sini Indova, tapi nggak ada kaitannya, maka beri indisen. Ini Allah muhitun bil kafirin. Allahu Allahu Muhyi. Allah ini
Allah Spesifik itu ya, spesifik, spesifik. Muhitun umum. umum, Nah, bil kafirina ini jar majrur. jar majrur. Tapi di sini sudah Air, terpisah. Spesifik di antara spesifik dan umum. Maka di sini ada ya, kata adalah. adalah. Nah, atau mau pakai alasan break in the chain juga bisa ya. Rangkaiannya tidak terikat, nah, bisa. Jadi bisa alasannya bisa dua. Nanti break in the chain bisa masuk kedua. Laqaulu rasulin karimin. Qaulu rasulin Lah karimin. kalau itu jar majrur. Eh, Eh, lah nanti lahnya ini kita oh lah, skip dulu. iya ya. Dia lain. Qaulunya dulu. Qaulu rasulin karimin. Oh, enggak ada Rasulin Karim. Ada kaitannya Oh, qaulu dengan rasulin? enggak, enggak ada kaitannya, enggak ada kaitannya. Qaulu ringkas tanpa alif lam. Oh iya, iya. Itu fine. Ya, itu. Rasulin dengan karimin ada kaitannya? Rasulin bisa seperti mau sebuah sifat ya. Ya, sahih. Nah, ini berarti masih fragmen. Perkataannya Rasul yang mulia. Perkataannya Rasul yang mulia. Nah, jadi belum membentuk kalimat ya, masih sebagai Ya. penegas. Nah, jadi kata adalah juga bisa diganti kata terdapat ya. Nah, ini contoh penggunaan aja ya. Misalkan wa indahu umul kitabi. Dan di sisinya nah, indahu ini fragmen idhofah mudah ilaih. Di sini terpisah ya. Break in the chain umul kitabi ya. Ini juga fragmen idhofah. Nah, jadi kan terpisah break in the chain, tapi secara arti tidak mesti dengan adalah. Di sisinya adalah umul kitab itu kan kurang tepat ya. Nah, di sisinya terdapat umul kitab. Nah, itu bisa. Jadi kata yang dimaksud adalah ya tidak mesti diartikan adalah ya, tetapi bisa diganti kata terdapat. Ini juga sama fi qulubihim, fi dengan qulubi jar majrur, qulubihim idhofah. Ini masih terikat satu rangkaian mereka. Nah, baru di marodunnya di sini tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Maka di sini break in the chain ya, di dalam hatinya mereka terdapat penyakit. Marodun. Oke, itu insya Allah. Nah, ini ada latihan insya Allah sebentar. Apa nanti sekalian? Bagaimana? Sekarang apa pekan depan? Bukan depan aja. Pekan depan Ya, aja, pekan depan Ustaz. aja. Ya, sekarang nanti yang lain ya. Kayaknya yang lain belum Iya, iya. dapat Mbak Isma. Oke, insya Allah demikian materi kita tentang jumlah ismiyah. Intinya adalah ini baru sederhana ya. Nanti kalau jumlah ismiyah lebih detailnya nanti kita akan detailkan di unit ke 3 ya, mungkin 3 atau 4 lagi nanti baru istilah-istilah jumlah ismiyahnya akan kita kenalkan. Nah, ini baru mencari kata adalah atau terdapat dalam kalimat ini. Untuk membedakan itu fragmen atau kalimat itu. Syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kita semua. Kita tutup forum kita, majelis kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi, apa